Selamat siang, di sini kami kelompok 9 profesi kependidikan akan menjelaskan materi, MR, dan permasalahan serta solusi yang akan kami berikan. Baik, saya Natalia Berginting dan teman saya Emi Ayu Lestari, Ingrid Dumasida Balok akan menjelaskan permasalahan yang kami dapatkan setelah kami melakukan penelitian di SMK swasta Marisi Helvetia. Jadi, masalah utama kurangnya kinerja guru dalam melaksanakan program BK ialah kurang lengkapnya sarana prasarana yang tersedia dan kurang terbukanya guru BK akan keperluan dalam melaksanakan program BK. Jadi dapat kita simpulkan permasalahan yang terjadi sehingga kinerja guru BK dalam melaksanakan program BK itu tidak baik atau kurang baik di SMK swasta Marisi Helvetia ialah karena kurangnya sarana prasarana serta kerjasama yang tidak baik antara guru BK serta kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada solusi meningkatkan kinerja guru BK. Nah, yang pertama, mengapa kinerja guru BK itu diperlukan? Nah, kinerja guru berkaitan dengan kualitas, kuantitas keuaran, dan keandalan yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki kinerja tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kinerja guru adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Nah, itu dia mengapa pentingnya kinerja guru BK diperlukan. Selanjutnya, apa faktor keberhasilan program BK? Nah, faktornya itu ada banyak ya. Nah, yang pertama itu tenaga. Nah, tenaga utama dalam layanan BK adalah guru BK yang merupakan tenaga profesional. Tenaga ini hendaklah memiliki modal personal dan modal profesional yang dapat diandalkan untuk tugas-tugas profesinya. Yang kedua, sarana. Sarana yang diperlukan untuk penunjang pelayanan BK seperti alat, pengumpul data, baik tes maupun non-tes. Yang berikutnya alat penyimpanan data khususnya dalam bentuk himpunan data, kelengkapan penunjang teknis seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan, perlengkapan administrasi seperti alat tulis, format rencana satuan layanan kegiatan pendukung, serta belangko laporan kegiatan. Yang ketiga, prasarana. Prasarana pokok yang diperlukan adalah ruangan yang cukup memadai serta perabotannya. Ruangan ini hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga di satu segi para siswa yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa senang dan nyaman. Yang keempat, waktu. Penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling memerlukan waktu yang cukup. Oleh karena itu, perlu disediakan waktu dan kesempatan yang memadai bagi terselenggaranya segenap jenis layanan bimbingan dan konseling dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Waktu di luar jam pelajaran, jam sekolah perlu disediakan dan diatur dengan baik bagi terselenggaranya layanan BK serta kegiatan pendukungnya. Yang kelima, kerjasama. Pelayanan bimbingan konseling yang efektif itu memerlukan kerjasama semua pihak yang berkepentingan dengan kesuksesan pelayanan itu. Kerjasama antar personil sekolah dengan tugas dan peran masing-masing dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah sangat vital. Tanpa kerjasama antar personal itu, kegiatan bimbingan dan konseling akan banyak mengalami hambatan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada dana. Dana diperlukan bagi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, juga untuk keperluan lain, seperti perlengkapan administrasi, kunjungan rumah, dan penyusunan laporan kegiatan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran guru BK. Nah, apa sih peran guru BK itu? Nah, guru adalah kunci utama dalam proses pendidikan yang bertanggung jawab mengajar, membimbing, dan menginspirasi siswa untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Berikutnya, apa sih pentingnya guru BK? Nah, guru BK itu memainkan peran kunci dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik mereka. Sebagai pemberi nasihat dan pendukung, guru BK itu berperan dalam membentuk masa depan siswa-siswi yang sukses dan bahagia. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja guru BK. Penilaian kinerja guru BK dinilai dari tugas utamanya, yaitu perencanaan layanan, pelaksanaan layanan, evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjut layanan BK.
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan 37 jabatannya. Guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya. Indikator kinerja guru BK atau konselor pada dimensi tugas perencanaan layanan BK meliputi 1. Guru BK atau konselor dapat menunjukkan landasan keilmuan dan esensi layanan BK pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dalam perencanaan layanan BK. 2. Guru BK atau konselor dapat perencanaan atau memelihara instrumen, menganalisis data, mengaplikasikan dan mengadministrasikan serta menggunakan hasil asesmen. 3. Guru atau konselor dapat merancang program BK. Secara psikologi, faktor yang mempengaruhi kinerja guru BK. Yang pertama itu ada faktor kemampuan. Ini mana faktor kemampuan itu adalah secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi, memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan menetapkan guru yang sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu dalam efektivitas. Yang kedua itu ada faktor motivasi, yang dimana sikap seorang guru dalam menghadapi situasi kerja, yang bagaimana itu motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat digolongkan ke dalam dua macam menurut Kartini Kartono, di mana faktor dari dalam sendiri yaitu kecerdasan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas. Yang kedua, keterampilan dan kecakapan, di mana keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan latihan. Yang ketiga, bakat, di mana penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan seseorang bekerja dengan pilihan dan keahliannya. Yang keempat, kemampuan dan minat, yang dimana syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seorang adalah tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, ada motif, yang dimana yang dimiliki dapat mendorong meningkatkannya kerja seseorang. Yang keenam, ada kepribadian. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang kuat dan integritas tinggi kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan. Yang ketujuh, cita-cita dan tujuan dalam bekerja. Jika di pekerjaan yang diemban seseorang sesuai dengan cita-cita, maka tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Terus ada faktor dari luar diri sendiri, yang dimana faktor eksternal, yang dimana itu terjadi dari lingkungan keluarga, lingkungan kerja, komunikasi dengan orang lain, dan sarana dan prasarana. Jelas bahwa eksistensi guru saat ini sangat prospektif bagi kemajuan pendidikan nasional, bergantung bagaimana kreativitas guru dalam meningkatkan profesionalisme dirinya. Nah, sebagai pendidik profesional, guru memiliki tugas pokok mendidik, juga mengajar serta membimbing, melatih, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, selanjutnya, faktor apa saja sih yang dapat meningkatkan kinerja guru BK? Berikut adalah faktor keberhasilan untuk meningkatkan kinerja guru BK. Ada 4 poin. Yang pertama itu pembinaan atau supervisi. Pembinaan supervisi kepala sekolah berpengaruh signifikan dan positif terhadap performansi guru BK. Seorang kepala sekolah berpengaruh dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan dukungan, memberikan pelatihan yang tepat, dan mendorong pertumbuhan profesionalisme bagi guru di sekolah. Yang kedua adalah pembinaan pengawas guru BK. Apa sih pentingnya pembinaan pengawas guru BK? Tugas pengawas adalah melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan dengan standar nasional pendidikan.
Yang ketiga adalah kompensasi atau imbal jasa. Kesesuaian jumlah imbal jasa finansial seperti gaji, insentif, dan berbagai tunjangan dengan harapan guru BK dan ketetapan serta kemudahan cara penerimanya tentu akan memberikan motivasi bagi guru BK yang dampaknya dapat dirasakan pada membaiknya kinerja dalam pengelolaan program BK. Ya, yang keempat adalah pendidikan pelatihan. Guru di sini adalah guru kunci utama dalam proses pendidikan, karena gurulah yang bertanggung jawab dalam membimbing, mengajar, dan menginspirasi para siswa. Nah, untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal dalam meningkatkan kinerja guru, perlu pelatihan dan pendidikan agar meningkatkan profesionalismenya. Pelatihan guru memberikan kesempatan bagi para pendidik untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan guru yang efektif untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan adanya pelatihan guru menandakan bahwa untuk rekrutmen dan pemberdayaan guru itu diperlukan dalam sistem seleksi yang masyarakat tingkat pendidikan yang memadai dan pemberian diklat profesi yang mengacu pada kebutuhan guru. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa meningkatkan kinerja guru secara umum adalah tugas yang kompleks dan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, lingkungan kerja yang mendukung, kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait, pemanfaatan teknologi yang cerdas, dan supervisi yang efektif dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam kinerja guru BK. Dalam mengimplementasikan solusi-solusi yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat memastikan bahwa guru BK memiliki alat dan dukungan yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai kesuksesan akademik dan pribadi.